Karena itulah 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57 berkata demikian. Saya mau ajak saudara untuk membaca firman Tuhan bersama-sama dengan saya dengan semangat. Kita katakan bersama, hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada siapa? Kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Inilah kenapa hari ini perenungan kita saya berikan judul Kemenangan Kristus, Kemenangan Kita. Sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, saya mau saudara nyanyikan lagu ini bersama dengan saya. Lagu yang saya selalu sukai dan terutama saya suka untuk dinyanyikan di hari Paskah. Lagunya simple, dia bilang begini, sebab dia hidup ada hari esok. Sebab dia hidup ada hari esok. Sebab dia hidup ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup apa? Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Boleh sambil mengangkat tangan kita katakan sebab dia hidup. Ada hari esok sebab dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 22 berkata, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, kalau dia mati selama-lamanya, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang yang dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Sebuah sekolah mengajarkan kepada seorang anak tentang metamorfosis. Saudara tahu metamorfosis adalah perubahan dari ulat menjadi kepompong menjadi kupu-kupu. Apa yang membuktikan metamorfosis terjadi? Setidaknya ada dua bukti. Yang pertama bukti pasif ketika ulat itu meninggalkan cangkangnya. Pagi-pagi ada seorang anak, dia sudah memperhatikan kehidupan ulat menjadi kepompong. Tapi pagi itu dia lihat dan dia berteriak sama gurunya, ibu, ulatnya hilang, sisanya tinggal kepompong. Ketika kepompongnya sudah kosong, kita tahu itu ulat sudah berubah, mengalami metamorfosis. Dan bukti aktifnya adalah anak ini melihat ada kupu-kupu yang cantik, kupu-kupu yang indah, yang menunjukkan bahwa proses ini sudah terjadi. Bagaimana saudara tahu bahwa Yesus benar-benar dibangkitkan? 2000 tahun yang lalu kita melihat ada kubur yang kosong. Ada kubur yang kosong, dikatakan kubur kosong membuktikan dia hidup. Tapi di zaman sekarang ini kita bisa melihat bahwa ada bukti aktif dari kebangkitan Yesus. Yaitu ketika kita orang percaya mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Artinya kita mengalami perubahan. Murid-murid Kristus tidak lagi hanya menjadi orang-orang yang pasif, tetapi mereka menjadi orang-orang yang aktif. Dan hari ini kita akan melihat ada 3 perubahan yang dibawa
di dalam kemenangan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kemenangan yang dibawanya ketika dia bangkit. Dan 3 kemenangan ini akan kita lihat dari seorang yang bernama Maria Magdalena. Apa saja yang dirasakan, didapatkan, diubahkan dalam kehidupan Maria Magdalena ketika Yesus bangkit. Saya melihat yang pertama ketika Yesus dibangkitkan, saat Yesus menang dari maut, kemenangan Yesus mengubahkan cara pandang Maria yang pesimis menjadi optimis. Yohanes 20 ayat 1-3 berkata demikian. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Saudara bisa lihat, Maria hanya melihat batu yang menutupi kubur itu hilang. Dia belum melihat ke dalam, tapi dia mengambil kesimpulan tubuh Yesus itu dicuri orang. Dia memiliki pandangan yang begitu pesimis. Dan karena itulah ayat yang ketiga dikatakan, maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur untuk melihat. Saya loncat ke ayat 11, ini juga berkata tentang Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Sekali lagi jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Amin. Pada Minggu Paskah, Maria begitu antusias, dia datang untuk meminyaki Tuhan Yesus. Kalau saudara lihat, Yesus itu mati di hari Jumat Agung. Dan begitu mayat Yesus diturunkan, sudah masuk ke hari Sabat. Orang Yahudi tidak boleh melakukan apapun hari Sabat. Karena itu Yesus diturunkan langsung dimasukkan ke dalam kubur yang dimiliki oleh Yusuf Arimatea. Karena itulah setelah Sabat selesai, pagi-pagi Maria ingin datang meminyaki Yesus. Tapi dari jauh dia lihat batu sudah digoyangkan, sudah tidak ada. Dia begitu bersedih dan dia mengambil kesimpulan yang pesimis. Yesus jenazahnya dicuri oleh orang. Bahkan ketika dia masuk ke dalam, dia melihat ada malaikat, saudara. Jelas terlihat ini malaikat. Tapi sekali lagi kesedihan di dalam kehidupan Maria Magdalena membuat dia tidak bisa melihat apa yang Yesus sedang kerjakan. Ketika kita sama-sama merenungkan firman ini, saya mau tanya sama saudara. Ketika Paskah dirayakan, ketika saudara tahu Yesus sudah dibangkitkan, apakah kesedihan saudara menutupi semua yang Yesus sudah kerjakan sehingga janji kebangkitan buat saudara itu tidak berarti apapun? Apakah saudara hanya meratapi sesuatu yang menurut saudara hilang? Padahal ada sesuatu baru yang Yesus berikan kepada Maria dan murid-muridnya. Kalau saya lihat di ayat firman Tuhan, Yohanes 20 ayat 6 sampai yang ke-7. Ini ayat penting, tapi saudara harus mengerti maksudnya. Dikatakan ketika Simon sampai ke tempat kubur, datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan tergeletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak tergeletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain dan sudah tergulung. Buat orang Indonesia mungkin ini tidak masuk akal, bukan berarti apa-apa. Tapi saudara perlu tahu, Maria sekali lagi melihat dari jauh, wah kuburnya ini batunya sudah terbuka. Sebelum dia lihat ke dalam dia bilang jenazah Yesus diambil. Ketika dia melihat ke dalam, dia melihat wah ada malaikat tapi dia tetap tidak bisa melihat siapa mereka. Dia cuma bilang Yesus
Jenazahnya diambil, saya nggak tahu sekarang diletakkan di mana. Padahal ayat yang ke-6 sampai ke-7 dikatakan, kain kapannya tergeletak di tanah, kain peluhnya sudah tergulung, saudara. Kesedihan Maria membuat dia tidak bisa melihat ada janji yang luar biasa yang Yesus ternyata berikan dalam apa yang dia lakukan. Kalau seandainya jenazah Yesus dicuri, menurut saudara kain kapannya dibawa atau ditinggalkan? Kalau ada seorang pencuri mau ngambil mayat Yesus, menurut saudara apakah dia akan pertama membuka kain kapannya dulu, kemudian dia akan mengambil kain yang menutupi muka Yesus, lalu dikatakan oleh firman Tuhan, kain itu tergulung, saudara. Saya bisa bayangkan kalau memang jenazah Yesus dicuri, maka pencurinya setidaknya harus 2 orang. Dia akan bilang, tunggu dulu, ini bentar saya gulung dulu ya. Lalu ditaruh, baru mereka mengambil jenazah Yesus. Maria tidak bisa melihat bahwa sebetulnya kain yang tergulung ini adalah sebuah janji yang sangat penting. Kenapa saya bisa bilang demikian? Karena buat orang Yahudi, mereka tahu benar ini adalah komunikasi yang tidak tersurat, tapi komunikasi yang tersirat. Kalau di Indonesia, saudara lagi makan, tiba-tiba mau ke WC ya. Yang saudara lakukan apa? Sendok garpu saudara tidak silang kan? Saudara biarkan sendok garpunya, mungkin celemeknya saudara taruh, saudara ke WC. Begitu saudara pulang, kembali lagi ke meja, makanan pasti akan tetap tersedia di sana. Karena pelayan waktu lihat, oh ini orang belum selesai nih. Tasnya masih ada di sana, sendok garpunya tidak melintang, celemeknya juga masih di kursi, berarti ini belum selesai. Tapi buat orang Yahudi, saudara perlu tahu, kain peluh ini biasa digunakan buat mereka untuk makan. Dan orang Yahudi biasa kalau makan, makanannya itu ditata dulu. Pelayan ketika dia menata setelah selesai dia akan keluar. Dia nggak akan ganggu bosnya mau ngobrol apa, mau ngapain, dia nggak akan ganggu, saudara. Sampai nanti satu kali ketika dia lihat ini kain yang dipakai buat lap mulut, lap jenggot, dicampakkan ke meja, tidak tergulung rapi, ini menunjukkan saya makan udah selesai, tolong dikembalikan, tolong dibersihkan. Tapi buat orang Yahudi mereka tahu benar bahwa kain peluh yang terlipat dengan rapi, tergulung dengan baik, menunjukkan bahwa Yesus sedang berkata, aku belum selesai, hari ini mungkin aku pergi, tapi aku belum selesai karena aku akan datang kembali. Amin. Yesus bukan hanya Yesus yang bangkit, tetapi Yesus berjanji satu kali dia akan datang kembali. Tapi sayang buat Maria, dia tidak bisa melihat hal ini. Bahkan ketika Yesus sendiri datang dan berkata kepadanya di ayat 15, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya. Hari ini mari kita belajar dari Maria. Adakah sesuatu yang membuat saudara tidak bisa melihat janji Tuhan? Mungkin ada kehidupan yang sulit, mungkin ada doa-doa yang belum terjawab. Mungkin ada sesuatu yang Tuhan ambil dari saudara sehingga saudara merasa itu hilang dari tangan saudara. Tapi saya mau bilang, hari ini dia meninggalkan kubur dengan kain yang terlipat. Artinya ini belum selesai. Aku masih mau mengerjakan sesuatu yang baru. Aku bukan hanya bangkit, tapi aku akan datang kembali. Aku akan bawa engkau untuk naik bersama-sama menuju alam yang permai. Hari ini saudara, kalau saudara masih menangis, mari kita melihat lagu yang tadi disampaikan oleh Edward Chen. Pegang pada janjinya, amin. Katakan ke kanan kirinya, pegang janji Tuhan. Pegang janji Tuhan. Tidak mudah, tetapi belajar kita pegang janji Tuhan. Karena dia belum selesai, dia akan datang kembali.
Yang kedua saya lihat dalam kehidupan Maria Magdalena, bukan hanya Yesus mengubahkan cara pandang yang pesimis menjadi optimis, tetapi Yesus juga mengubahkan hidup yang tidak berarti menjadi hidup yang berarti. Yohanes 20 ayat 17 dikatakan, kata Yesus kepadanya, jangan engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu dan kepada Allahku dan Allahmu. Kalau saudara melihat Yesus berkata, pergilah kepada saudara-saudaramu, pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah, aku ini sudah hidup. Saya ingat kalau orang mau meminta sebuah kasus untuk dimenangkan, kita lihat sekarang ada perdebatan politik dari ranah hukum antara paslon 1, 2, 3. Yang menarik adalah setiap dari mereka punya representatif hukum. Dan representatif hukum ini akan berbicara di dalam persidangan dan kita harus meyakinkan, kita harus tahu bahwa representatif ini orang yang bisa dipercaya. Gak mungkin entah itu 1, 2, 3 memilih anak muda yang baru kemarin lulus dari sarjana hukum, belum punya pengalaman untuk menjadi representasi buat mereka. Tentu mereka akan memilih yang terbaik dari yang terbaik. Tapi yang luar biasa saudara, di dalam kehidupan Maria Magdalena, dia adalah orang pertama yang dipilih oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Padahal kalau kita lihat, Maria Magdalena bukan orang yang layak untuk memberitakan tentang kebangkitan Yesus. Tetapi Yesus memilih untuk melayakkan dia memberitakan kabar kebangkitannya. Di dalam Yohanes 20 ayat 17 tadi dikatakan Maria diminta untuk memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus. Padahal saya lihat ada 3 hal yang Maria punya yang membuat dia sulit untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus. Yang pertama, Maria Magdalena punya masa lalu yang tidak terpercaya. Saya bacakan di Markus 16 ayat 9. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Dan kalau kita lihat di sana, apakah saudara pernah bertemu orang yang pernah kerasukan setan? Bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tapi 7. Orang yang pernah kerasukan setan saya bisa bayangkan ngomongnya ngaco. Gak bisa dipercaya, apa yang dia lakukan juga sama sekali tidak dipercaya. Tapi Yesus memilih Maria yang pernah dirasuki 7 setan. Yang kemudian dikeluarkan oleh Yesus menjadi orang yang memberitakan tentang kebangkitan Yesus. Maria yang punya masa lalu yang tidak dipercaya, Yesus tetap pakai. Bagaimana dengan masa kini? Maria juga ternyata tidak dipandang. Markus 16 ayat 10 mengatakan demikian. Ini ketika Maria menyampaikan tentang berita kebangkitan Yesus, dikatakan mereka ketika mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Murid-murid Yesus tidak percaya. Saudara perlu tahu, sekali lagi ini konteksnya orang Yahudi. Wanita dalam mata orang Yahudi itu tidak dianggap. Bahkan mereka tidak bisa dijadikan saksi dalam pengadilan. Dan yang lebih menyedihkan lagi, pria Yahudi pagi-pagi doa sama Tuhan dan bilang, Tuhan terima kasih saya tidak diciptakan sebagai wanita. Jadi kalau kita lihat sekali lagi, di masa kininya pun Maria tidak terpandang. Masa depannya Maria pun adalah masa depan yang tidak pasti. Lukas 8 dikatakan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana isi Kusa, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Maria punya arti hidup ketika Yesus ada. Dia melayani Yesus, dia ikut dengan Yesus, dia pergi bersama dengan Yesus. Tapi ketika Yesus mati,
Maria sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Tapi yang luar biasa saudara, apakah ini mengurungkan niat Yesus untuk memakai Maria yang masa lalunya buruk, yang masa kininya tidak terpandang, yang masa depannya tidak pasti? Jawabannya tidak. Dari sekian banyak orang, Yesus memilih. Pertama kali dia menunjukkan dirinya ketika dia bangkit kepada seorang perempuan yang bernama Maria. Kenapa dia melakukan ini? Saya melihat ada dua hal yang menjadi alasan. Yang pertama, karena Maria itu cinta kepada Tuhan Yesus. Yohanes 20 ayat 11 dikatakan, Simon Petrus, Yohanes pulang, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Maria berbeda dengan murid-murid yang lain. Sehingga Maria tidak langsung pulang, tapi Maria meratapi dengan sungguh-sungguh. Meratapi di sini bukan sekedar menitikan air mata, tapi betul-betul mengerang, mengaung, menangis dengan jadi. Dan ini menunjukkan kecintaannya buat Yesus. Saya melihat bahwa Tuhan bisa memakai kita. Tapi salah satu hal yang membuat kita bisa dipakai Tuhan adalah hati kita. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, saya percaya Tuhan akan juga memakai hidup saudara. Saudara mungkin tahu ada banyak anjing di dalam dunia ini. Tapi kalau saya tanya sama saudara, anjing apa yang paling terkenal? Saudara akan jawab, ada yang tahu? Anjing mana yang paling terkenal? Asalnya dari Jepang, namanya Hachiko. Ada beberapa dari saudara yang tahu. Kenapa Hachiko jadi terkenal? Apakah karena dia anjing yang punya badan yang bagus? Apakah dia anjing yang pintar? Tidak. Hachiko jadi terkenal karena dia punya kecintaan yang luar biasa terhadap yang punya. Di stasiun Shibuya, kapan-kapan kalau saudara ke sana, ada patung Hachiko. Ditaruh di tempat di mana anjing Hachiko meninggal karena dia sedang menunggu profesor yang memilikinya, Ueno, pulang. Padahal profesor ini kena sakit jantung di kampus dan dia gak pernah pulang, tapi Hachiko gak tahu. Tapi Hachiko menunggu Profesor Ueno dengan sungguh-sungguh sampai akhirnya dia mati di tempat itu. Dan Hachiko menjadi anjing yang paling terkenal. Tentu saya tidak membandingkan saudara dengan anjing. Tapi yang semua saya bilang adalah kalau saudara punya kualitas hati saudara yang setia, hati yang mengasihi, saya percaya Tuhan akan bisa memakai saudara, amin. Walaupun demikian, Maria meskipun dia mengasihi Tuhan, dia tetap ada gagalnya saudara. Dia gagal untuk mengetahui Yesus, karena itulah bukan hanya Maria yang mengasihi Yesus sehingga dia dipakai, dipilih oleh Tuhan. Tetapi terlebih saya melihat Yesus begitu mengasihi Maria. Dikatakan di dalam firman Tuhan, waktu Maria tidak mengenali Yesus, waktu Yesus bilang, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Maria menoleh, Maria kira ini tukang kebon, saudara. Tapi Yesus tidak memarahi Maria. Yesus malah berkata ayat yang ke-16, kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Ketika orang yang mengasihi Yesus melakukan kesalahan, Yesus tidak memarahi dan menghukum mereka, tetapi Yesus memanggil mereka dengan nama yang mereka kenal. Saya melihat ini terjadi berkali-kali dalam Alkitab. Saudara tahu waktu Simon Petrus mau berkata, "Yesus, semua orang boleh pergi meninggalkan engkau, tapi aku tidak akan. Yesus, kalau engkau mati aku pun mau ikut bersama dengan engkau." Petrus begitu mengasihi Yesus, tapi dalam kasihnya kepada Yesus, kasih manusia tidak sempurna. Waktu ada orang bertemu dengan Petrus dan tanya, "Kamu bukannya orang dari Galilea ya? Kamu kan muridnya Yesus ya?" Petrus yang bilang, "Aku akan mengasihi Tuhan, ikut Tuhan, gak akan sangkal Tuhan." Pada kondisi yang kepepet dia bilang, "Aku gak kenal dia siapa." Sekali waktu lagi ditanya orang lagi, "Aku tahu dari logatmu, kamu kayaknya ini yang ikut Yesus ya?"
Walaupun hatinya masih mengasihi Yesus, tapi kasih manusia selalu gagal dan dia bilang, aku tidak mengenal dia. Dan terakhir kali ketika ditanya sekali lagi, Petrus sampai bersumpah, sumpah aku gak kenal ini orang siapa. 3 kali Petrus menyangkal Yesus dan kemudian ayam berkokok. Setelah Yesus naik salib, Yesus meninggal, Yesus mati, dikuburkan, Yesus bangkit. Ternyata Yesus kembali menemui murid-muridnya. Dan yang dicatat di dalam firman Tuhan secara spesifik adalah Simon Petrus. Setelah Simon Petrus menolak Yesus, Yesus datang ketemu Petrus dan dia gak tanya, Simon, kenapa engkau menyangkal aku 3 kali? Simon, bukankah engkau bilang kau mengasihi aku? Tapi yang Yesus bilang, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Ketika Yesus bilang, iya Tuhan, aku mengasihimu. Yesus bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara perlu tahu, saudara mungkin mengasihi Tuhan, tapi ada waktu-waktu di mana saudara mengambil keputusan yang salah. Ingat bahwa kasih Tuhan akan mengejar saudara. Dia bukan sekedar mau memarahi saudara, memberikan saudara kutukan agar saudara jera, agar saudara takut, agar saudara kapok. Enggak. Yesus datang kepada Maria, Yesus datang kepada Thomas yang tidak percaya Yesus bangkit. Dan Yesus berkata, Thomas, coba cucukkan tanganmu kepada tanganku. Dia lihat Sakeus, Sakeus mau lihat Yesus. Dan ketika dia lihat Sakeus sang pemungut cukai, Yesus gak bilang, kamu kenapa ngambil bea cukai dari orang-orangku? Tapi Yesus bilang, Sakeus, aku mau ke rumahmu. Ini menunjukkan bahwa inti dari Injil adalah Allah mengasihi kita. Allah mau memakai kita, anak-anaknya, dan menjadikan kita rekan sekerjanya. Tapi bukan berarti kita harus pasrah begitu saja. Tapi kita mau menunjukkan kasih kita. Ketika Yesus panggil engkau, ketika Yesus panggil saudara, mungkin saudara melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tapi ingat, hari ini sama seperti Yesus memanggil Maria, Yesus sedang memanggil nama saudara. Di dalam Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu tetap. Ketika Yesus menghampiri Maria, kesedihan, kekecewaan, ketakutan, kebingungan menutup matanya. Tetapi ketika Yesus memanggil Maria, Yesus langsung tahu, oh guru, itulah engkau. Dan dari situlah Maria mendapatkan makna baru dalam hidupnya. Hidup yang tidak berarti, masa lalu yang kelam, masa hari ini yang tidak dipercaya, masa depan yang tidak pasti. Yesus ubah dengan memberikan satu tugas yang baru, yaitu menjadi saksi Kristus. Saya percaya hidup yang bermakna adalah ketika kita menjadi saksi Kristus. Kita sudah melihat bagaimana saudara kita Pak Edward Chen meninggalkan hal-hal yang membuat dia nyaman. Hal-hal yang mungkin bagi orang itu dikejar. Tetapi ketika dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan, menjadi saksi Tuhan, maka dia mendapatkan hidup yang bermakna itu. Saya teringat ada seorang pendeta namanya David Wilkerson. Dia berkhotbah kemana-mana, tapi satu kali dia bertemu dengan seorang anak namanya Nicky Cruz. Nicky Cruz ini adalah seorang yang hidupnya ancur-ancuran. Salah satu anak dari 19 saudara. Saudara bisa bayangin kalau ada orang anaknya 19, pasti gak keurus semua rata-rata. Dan Nicky Cruz ini sudah hampir bunuh diri ketika dia umur 9. Umur 15 dia pergi ke New York, pergi sama kakaknya. Tergabung dalam satu geng yang namanya Mau Mau. Dan saat itu geng ini adalah geng yang paling ditakutkan di kota New York. Dia bertemu dengan David Wilkerson dan ketika bertemu, Nicky Cruz ini memukul David Wilkerson, dia menendang, dia mencambuk orang ini. Tapi setiap kali dipukul, pendeta David bilang, Allah mengasihimu, Allah mengasihimu, Allah mengasihimu. Dan inilah kata-kata yang terus terngiang dalam
hati dan pikirannya Nicky Cruz. Dan akhirnya dengan tangan Tuhan dia berubah dan menjadi orang yang begitu mencintai Tuhan. Saat ini kita melihat pekerjaannya masih ada sampai sekarang. Orang-orang dimenangkan dari orang yang dulunya tidak punya masa lalu yang baik. Dari orang yang dihilangkan oleh masyarakat, hampir dimasukkan penjara seumur hidup. Tapi Yesus yang mengasihi dia, mengubahkan hidup dia. Apakah saudara hari ini datang dan merasa, aduh masa lalu saya memalukan. Masa depan saya juga gak tahu gimana apa yang harus saya lakukan. Tapi saya mau bilang, ketika Yesus bangkit, Yesus memberikan satu makna yang baru dalam hidupmu. Yaitu ketika kita dipilih untuk menjadi saksinya Tuhan. Dan yang terakhir, kemenangan Yesus mengubahkan pemahaman Maria menjadi sebuah pengalaman. Yohanes 20 ayat 18 dikatakan, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Kata melihat dalam Yohanes itu bukan sekedar dengan mata saudara. Tapi melihat artinya adalah mengalami, to experience. Dan hari ini kita lihat Maria mendengar Yesus berkali-kali. Dia tahu semua pengajaran Yesus. Tapi baru sampai hari ini dia bilang, aku mengalami Yesus secara sungguh-sungguh. Sama seperti yang Edward Chen sampaikan. Seringkali kita mengalami Tuhan di titik terendah kita. Di manakah Daniel bertemu dengan Tuhan? Mengalami Tuhan di Goa Singa. Di manakah Sadrak, Mesak, Abednego bertemu dengan Tuhan? Di dalam dapur perapian yang menyala. Di manakah Maria mengalami Tuhan? Bukan ketika 5 roti 2 ikan memberi makan 5.000 orang. Bukan. Dia mengalami Tuhan di titik terendahnya saat dia lihat juru selamat yang mati. Dan di saat itulah ketika dia melihat Yesus yang dibangkitkan. Dia bilang, aku sudah melihat Tuhan. Sepanjang saya masih kecil, saya mendengar Tuhan melakukan banyak perkara, banyak mujizat. Tapi saya melihat Tuhan 2019, waktu anak saya dilahirkan, hampir tidak bisa survive, hampir meninggal. Hari itu jantungnya drop dan dokter bilang, Bu, harus sekarang dikeluarin. Harus sekarang dikeluarin, mengalami C-section, emergency C-section. Ketika anaknya bisa keluar, tidak menangis saudara. Tapi berkat Tuhan, anak ini hidup dan yang luar biasa. Bukan saya yang ngomong, tapi dokternya bilang, Bu tahu gak Bu, ini anak ada yang ngejagain di atas. Saya bilang, siapa dok di atas? Cicak. Yang ngejagain, saya bilang sama dokter ini bukan orang Kristen. Saya bilang, dok iya yang ngejagain anak ini namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan itu jadi pengalaman yang mengubahkan kehidupan saya. Hari ini saudara, di dalam kehidupan kita mungkin engkau sedang mengalami sakit. Tapi dalam kesakitan mungkin engkau masih bisa bersyukur dan engkau bilang aku melihat Tuhan. Mungkin bisnis saudara gagal tapi saudara melihat. Walaupun penghasilan saudara berkurang, keluarga saudara makin akrab, dipertemukan dan saudara bilang, aku melihat Tuhan. Mungkin hari ini saudara melihat anakmu sedang hilang, tapi saudara percaya janji Tuhan. Satu orang diselamatkan, seluruh isi keluarganya akan selamat. Dan saudara bilang, aku masih melihat Tuhan. Kalau hari ini ada pintu-pintu yang tertutup, tapi Tuhan tetap pelihara saudara. Saudara bisa bilang, aku telah melihat Tuhan. Biarkan ayat ini menjadi ayat yang saudara hidupi di dalam Ayub 42 ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayub tidak mengalami Tuhan ketika dia punya banyak hal, punya banyak harta, semuanya baik-baik saja. Edward Chen tadi bilang, yang nyaman itu biasanya gak bertemu dengan Tuhan. Tapi hari ini kita mau bilang, bahwa di dalam segala situasi saudara,
Kita menyembah bukan Allah yang mati, tapi kita menyembah Allah yang hidup. Allah yang berkata, aku akan datang kembali, aku akan menjemput engkau. Karena itu pegang janjiku. Biarkan pemahaman saudara, selama ini saudara datang ibadah, sudah dengar banyak khotbah. Saya berdoa supaya saudara memiliki pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Bukan hanya pemahaman, tetapi saudara bisa bilang, aku melihat Tuhan. Saya akhiri dengan ayat ini sementara praise and worship boleh maju ke depan. 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 4. Inilah yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, artinya juru selamat yang diurapi, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu adalah iman kita. Ketika kita beriman kepada Kristus, iman kita mengalahkan dunia. Yang saya percaya bukan hanya kita diselamatkan dari maut menuju kehidupan yang kekal, tetapi iman percaya kita mengubahkan pikiran kita yang asalnya pesimis menjadi optimis. Mengubahkan hidup kita yang tidak berarti menjadi berarti. Dan mengubahkan pemahaman kita yang mungkin terbatas menjadi pengalaman yang luar biasa. Saudara tahu apa yang terjadi pada Maria? Maria Magdalena setelah dia bertemu dengan Tuhan, memiliki hidup yang optimis, memiliki hidup yang berarti, memiliki hidup yang didasari oleh pengalaman yang sungguh-sungguh dia hidupi. Tradisi berkata Maria Magdalena dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil, terus dia menginjil. Bukan hanya pada murid-muridnya, tapi sampai ke Efesus, bahkan sampai ke Prancis. Dia memberitakan firman. Orang yang asalnya hidup bergaul dengan setan, dirasuki setan, diubahkan menjadi pemberita kebenaran. Orang yang tidak dianggap oleh manusia, dipilih oleh Tuhan menjadi orang yang pertama melihat kebangkitan Tuhan. Orang yang asalnya hanya mengikuti Yesus, mendengar khotbah-khotbah pengajaran Yesus, menjadi orang yang sungguh melihat Yesus. Saya berdoa, kuasa dari kebangkitan Tuhan bukan hanya mengubahkan Maria Magdalena, tetapi mengubahkan setiap dari kita juga. Sehingga kita yang telah mengenal Tuhan Yesus, memegang janji Tuhan Yesus, hidupnya mengalami perubahan di dalam Kristus yang adalah kemenangan kita.